Hey, what's up? Salam sehat ya semua. Di video kali ini, lanjutan dari video kemarin ya. Gue bakal coba kulik nih sedikit, bahas ya, lebih ke pembahasan. Jadi gue punya suatu, apa bisa dibilang ya, mungkin satu hal yang biasa kita lakuin nih. Baik itu di kerjaan, baik itu di kegiatan sehari-hari. Ini to-do list. Jadi gue pengen coba kasih gambaran gua mengenai apa sih ini to-do list ya kan. Biasanya itu orang suka pakai ini gak sih ya kan. Tapi sebelumnya di awal gua harus disclaimer dulu, ini bukan satu acuan ya. Jadi bukan suatu keharusan kita ini, oh ternyata apa yang diomong itu benar ya, oh apa yang dikatakan itu udah ada arahnya ya, nggak kayak gitu. Jadi gue lebih ke pengen sharing aja sih. Jadi kasih informasi, kasih gambaran apa sih pembahasan gue kali ini terkait to do list ya kan. Dan ini juga ya kita sharing-sharing santai aja lah. Jadi anggap aja kita lagi ngobrol nih, jadi nggak usah yang terlalu serius-serius banget, oke? Jadi enjoy it. To-do list, dan to-do list. Apa sih nih yang dari tadi gue omongin? To-do list. Oke, gue coba gambarin sedikit ya. Jadi gampangnya aja deh. To-do list itu apa sih? Catatan, ya kan? Catatan yang kita punya baik dalam bentuk plan yang belum datang, yang udah datang, ataupun yang akan datang selanjutnya. Sehingga kegiatan yang kita jalankan itu lebih terarah dan lebih memiliki manajemen waktu yang baik dalam melakukannya. Jadi menurut gue ya, untuk to-do list ini kalau bisa dianalogikan itu catatan pribadi kita terkait detail-detail apa sih nih kegiatan yang mau kita lakuin baik di pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari. Jadi kita bisa lebih mudah ngatur nih dan memprioritaskan mana yang harus kita kerjain duluan, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan. Seperti itu teman-teman. Biasanya nih ya, selama gue bekerja baik dimanapun itu, pasti nih biasanya gue selalu buat to-do list harian disertai dengan skala prioritas nih masing-masing dari list yang gue buat, baik itu yang urgent ataupun yang important. Jadi perhatiin ya, urgent, important, ini ada dua elemen nih. Jadi gue nggak serta-merta cuman sekedar asal nyatet aja. Jadi di catatan gue itu ada yang statusnya urgent, ada yang statusnya important. Nah, di sini nih kedua indikator ini bisa menjadi gambaran ya buat kita membuat skala prioritas. Jadi mana yang harus didaluin, mana yang sifatnya itu benar-benar urgent kayak gitu. Setidaknya membuat pekerjaan kita itu lebih mudah, walaupun saat dieksekusi itu biasanya kita ngalamin nih dimana sikon bakal selalu dinamis. Jadi memang kita nggak salah gitu membuat to-do list, terus juga kita bedakan dalam segi urgent ataupun importantnya. Tapi di satu sisi juga nggak mungkin situasinya itu menyesuaikan ke kita, tapi kitanya itu yang harus menyesuaikan ke situasi itu. Jadi yang penting kita sudah punya pegangan mana nih yang harus kita kerjakan baik urgent ataupun important, seperti itu. Jadi pembahasan gue ini nggak sampai yang namanya bagaimana kita bisa membedakan mana nih to-do list yang urgent, mana to-do list yang important. Nggak sampai ke sana, nggak sampai serumit itu. Jadi gampangnya aja, plan atau rencana yang udah kita bikin, yang udah kita punya, diharapkan itu bisa langsung segera kita masukin nih ke to-do list kita masing-masing. Karena konten dari to-do list tersebut akan membuat kita terlihat lebih terorganisir, ya nggak sih? Secara nggak langsung kita itu lebih terorganisir dan pandangan orang terhadap kita itu jadi lebih antusias. Karena ketika orang mungkin bertanya, apa sih nih gini, kita sat, kita sudah bisa menjawab, dan itu bakal melancarkan dari kegiatan kita itu sendiri. Terus juga siapa sangka nih dari teman-teman kita, pribadi gua, segala kegiatan di dalam pekerjaan
apabila kita menjadi orang pertama yang mampu mengetahui informasi penting tersebut, maka kita setidaknya berada satu langkah dari yang lainnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Benar nggak? Jadi teman-teman kita lagi fokus yang lain-lain, kemudian ada 1-2 orang yang letuk nih, atau mungkin pimpinan kita ada yang nanya, apa sih nih yang belum kita kerjain? Kita punya to-do list pribadi, khususnya job desk yang kita jalankan. Itu sudah cukup bagus, apalagi kalau to-do list dari divisi kita sendiri, ya kan? Itu lebih ini lagi, ya kan? Terus juga ketika kita tahu, kita berusaha untuk menginformasikan, itu menurut gua ya, jadi kita itu udah ada satu langkah di depan teman-teman kita yang lain. Jadi kita bisa supporting terus, bukan berarti kita merasa tahu itu bakalan jadi kita ngerasa gimana-gimana, enggak, bukan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai nih, setidaknya kalaupun memang kita nggak bisa memuluskan, setidaknya itu kita bisa memudahkan kayak gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan yang kita jalanin itu kehambat gara-gara kita nggak tahu apa-apa dalam arti apa sih yang harus kita kerjain, apa sih yang belum kita kerjain, apa sih yang progresnya itu mungkin sudah jauh, ya kan. Terus juga gimana nih supaya to-do list yang kita buat ini benar-benar efektif kayak gitu. Jadi point of view-nya apa nih, Roy? Nggak ada. nggak kayak gitu. Jadi menurut gue nih, balik lagi ya ke diri kita masing-masing, karena kebiasaan ini kan memang nggak serta-merta akan efektif nih apabila dari diri sendiri itu kita nggak ada kemauan untuk mengubah habit apa yang tadi. Menurut gue to-do list itu termasuk habit yang bagus, karena nggak ada salahnya kita mencatat apa yang mau kita kerjakan, atau mungkin informasi sedetail sekecil apapun. Kalau misalkan memang kita mau masukkan ke to-do list itu, pasti nanti nggak ada ruginya kok kayak gitu. Jadi gue pun di awal-awal kerja itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tuh tentang to-do list. Jadi tahu informasinya itu dari ya something lah. Jadi betapa pentingnya to-do list itu, gue dapat penjelasannya itu cuma sekedar, oh kalau kita bikin to-do list itu sebenarnya bisa ngebantu kita loh. Terus juga kita kerja itu jadi lebih cepat, karena apa? Kita punya pegangan apa aja nih yang kita tadi balik kategorikan sebagai urgent ataupun important. Itu arahnya ke sana. Jadi tuh pada dasarnya itu kalau misalkan kita nggak suka mencatat nih apa-apa aja yang biasa kita kerjain, karena biasanya itu kadang-kadang gue juga suka males nih nyatet apa aja sih yang bakal gue lakuin, karena saking sedikitnya apa yang gue mau kerjain, bingung gitu loh. Terus juga semuanya itu balik lagi ke kita, ya kan. Di lapangan pun udah terbukti gitu, gue pribadi sudah menunjukkan kalau misalkan to-do list ini memang setidaknya itu membuat kita jadi lebih informatif, gue pribadi ya. Dan biasanya gue bisa menyiasati apa-apa aja nih yang harus gue lakukan sebelum, saat ini, dan sesudahnya. Bukan memastikan diri akan sukses dengan to-do list. Gue ulangin lagi ya, bukan memastikan diri kita akan sukses dengan to-do list itu tadi. Camin ya, jangan beranggapan wah to-do list ini kalau misalnya kita bikin udah pasti nih kerjaan kita bakal lancar. Enggak kayak begitu konsepnya. Jadi balik lagi ke diri kita, ini masalah habit, masalah kebiasaan, semuanya ada porsinya. Kalau misalkan kita memang membutuhkan itu to-do list, kita harus buat. Tapi kalau misalkan kita ngerasa memori di otak kita masih bisa menampung untuk apa-apa aja yang mau kita lakuin itu nggak perlu catat, itu it's okay, nggak jadi masalah. Terus juga biasanya nih ya, kalau gue pribadi nih, untuk yang kayak begini-begini tuh impact buat gue ya, itu berasanya gimana? Karena yang awalnya dulu tadi gue bilang nggak pernah nyatet apa-apa, ya kan, semuanya berdasarkan logika, ingatan pribadi, ya kan.
itu menurut gue masih kurang kayak gitu. Apalagi kebetulan sistem kerja di tempat gue itu agak sedikit cepat ya. Kita kayak lagi balap-balapan nih sama pimpinan kita speednya. Jadi terkadang kita ngimbangin, terkadang dia yang ngimbangin kita, tapi sebisa mungkin jangan sampai speed kita di bawah, karena itu bakal berdampak juga sama kinerja yang utama, terus juga sama pekerjaan kita untuk kedepannya. Itu bakal berdampak banget kalau misalkan kita nggak bisa ngimbangin dari budaya kerja ataupun speed dari pimpinan kita kayak gitu. Oke, cukup sekian basa-basinya mungkin dari gue itu aja. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Thank you.